Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allah menciptakan manusia untuk menempati bumi ini bukan hanya semata-mata untuk beribadah saja. Ya, kalau kita sadari betul apa yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30 ya, tentang khalifah yang memimpin di muka bumi ini, beberapa ahli mufassir menyampaikan bahwa termasuk di dalamnya menjaga alam ini, menjaga bumi ini dari segala kerusakan-kerusakan. Kenapa demikian? Karena Allah tuh nggak suka kerusakan, ya, maka dipilihlah manusia sebagai amanah yang begitu berat ya, untuk menjaga. Maka ini yang harus disadari, yang mendasar, yang harus dipahami oleh semua manusia, bahwa tujuan diciptakan manusia itu adalah beribadah. Namun tugas pokok dan fungsinya sebagai manusia di bumi itu sebagai khalifah. Memakmurkan bumi, ya, kemudian juga menjaga dari hal-hal yang dapat merusak bumi. Maka dari kesadaran awal ini, di antara ikhtiar bagaimana menjaga alam dari kerusakan. Kenapa demikian? Ya, karena ternyata kalau kita pahami betul, kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi ini itu kebanyakan diakibatkan oleh ulah manusia juga, atas keserakahannya, ketamakannya, merasa nggak puas, sehingga alam yang menjadi korbannya. Ya, maka hal yang harus kita sadari betul, ya, ini diantara cara bagaimana mengikhtiarkan, bagaimana menjaga lingkungan ini dalam skala pribadi, masyarakat, lebih besar lagi pada bangsa ini. Maka yang pertama harus dilakukan adalah memberikan pemahaman, memberikan edukasi. Ya. Apa yang dipahamkan bahwa peranan kita di bumi ini bukan sekedar ibadah saja, tetapi ada tanggung jawab yang begitu besar, tanggung jawab yang begitu berat, yaitu untuk menjaga bumi ini dari kerusakan. Karena kalau bumi ini sudah rusak, konsekuensinya kita juga akan terima aja, akan akhirnya kembali kepada kita. Ketika hutan ditebang dengan ilegal, digunduli tanpa tujuan yang jelas, akhirnya banjirnya tuh kena kita lagi. Ya, nah konsekuensi itu ketika bencana alam itu datang nggak bisa pilih-pilih. Semua orang yang di sana pasti akan berdampak. Maka pemahaman yang mendasar ini yang harus pertama kali dilakukan. Memberikan pemahaman bahwa keterjagaan bumi itu bagian dari tugas kita sebagai khalifah di bumi ini. Ini pendekatannya pendekatan syariat. Adapun untuk pendekatan bukan agama, ya sampaikan tentang konsekuensi. Ketika kita tidak bisa menjaga alam ini, maka siap-siap. Ya, setiap yang kita lakukan itu pasti ada balasannya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tentu memberikan contoh. Nah, ini masuk ke dalam ranah pribadi. Ketika tidak ada yang memberikan contoh untuk bagaimana menjaga lingkungan, maka kita harus mengambil peran itu. Ya, alhamdulillah di kami, ya di RDA ini, di Kutab An-Najah ini,
Ada karakter yang ingin ditanamkan kepada para santri sebagai bentuk kesadaran diri. Ya, apa itu? Ada yang namanya anti bebas komibah. Anak-anak dilatih, kita pun para pengajarnya, para asatidnya pun dilatih. Ketika ada yang berantakan, langsung rapihkan. Ketika ada yang kotor, langsung bersihkan. Ya, bebas kokbas, ketika ada yang basah, langsung keringkan. Ketika ada yang miring, yang harusnya lurus tapi miring, maka luruskan. Ya, ada yang bahaya, amankan. Yang terakhir, ketika ada yang rusak, ya, maka perbaiki. Nah, itu dilatih untuk berbuat adil. Maka sebelum kita memberikan contoh, sebelum kita mengajak kepada keluarga, mengajak kepada masyarakat, maka tanamkan dulu dalam diri, dibiasakan dulu bahwa saya harus berbuat adil. Adil itu kan menyesuaikan pada tempatnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ketika kita sudah memberikan pemahaman, kemudian kita juga memberikan contoh. Yang terakhir adalah harus konsisten plus dengan mengajak. Ini yang tidak kalah penting. Ya, kalau bahasa syariat itu mendakwahkannya. Ini yang tidak kalah penting. Bagaimana keterjagaan, pemahaman akan pentingnya menjaga lingkungan, menjaga alam, itu bukan hanya diri kita sendiri. Lebih jauh daripada itu, kita pun harus berdampak kepada masyarakat, harus berdampak minimal pada keluarga. Maka ajak. Ya, cara mengajaknya dengan mengedukasi dan langsung memberikan contoh. Ya, di antaranya tadi, atau bisa ya dilakukan anti bebas komibasak untuk melatih kepekaan, untuk melatih kita untuk terus berbuat adil. Nah, itulah beberapa hal yang bisa dilakukan. Bagaimana caranya kita untuk menjaga alam ini, khususnya menjaga lingkungan. Yang pertama tadi memberikan edukasi, memberikan pemahaman terkait pentingnya menjaga alam. Kemudian kita memberikan contoh, melakukannya ya sebagai bukti kita sungguh-sungguh menjaga alam. Kemudian lebih daripada itu kita pun mendakwahkannya plus dengan mencontohkannya, dan itu perlu keistiqomahan. Ya, barakallahu fikum. Kebenaran hanya milik Allah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.